Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Badan Gizi Nasional mulai menata ulang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dan langkah ini pemirsa dilakukan untuk memperkuat tata kelola program agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Lalu seperti apa langkah yang diambil oleh Badan Gizi Nasional? Dan berikut ini kami akan paparkan data grafiknya dan juga kebijakan baru yang diambil oleh Kepala BGN yang baru, yaitu Nani S. Deyang. Di mana ada sejumlah moratorium baru dapur baru MBG, di mana Badan Gizi Nasional saat ini menghentikan sementara penambahan dapur MBG yang baru. Kemudian memfokuskan pemerataan distribusi ke beberapa dapur-dapur yang sudah ada atau dapur SPPG yang sudah eksis, dan juga akan melakukan evaluasi kebutuhan di tiap-tiap wilayah dan juga melakukan efisiensi penggunaan anggaran serta melakukan pembenahan kualitas layanan dapur MBG sehingga dapur-dapur yang sudah ada ini akan lebih dimaksimalkan lagi, kemudian akan dievaluasi. Dan selain itu pemirsa, saat ini lebih dari 27.000 dapur MBG sudah beroperasional, dan fokus dari pemerintah saat ini bergeser dari kuantitas ke kualitas. Seperti yang tadi saya bilang adalah dari pihak Kepala BGN yang baru direkrut ini akan melakukan evaluasi, kemudian akan melakukan peningkatan kualitas ke depannya. Dalam langkah efisiensi ini juga, Badan Gizi Nasional akan membatasi jumlah dapur MBG maksimal adalah 6 titik per kecamatan. Kemudian dari pihak BGN juga akan mengurangi penumpukan dapur di wilayah tertentu dan juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan mendorong kolaborasi CSR dan juga lintas sektor, serta melakukan penekanan pemborosan anggaran dan juga pembangunan dapur-dapur yang baru. Seperti yang kita ketahui bahwa dari Nani S. Deyang saat ini juga sudah menutup pendaftaran dapur baru atau dapur SPPG baru bagi yang baru mendaftar, begitu ya. Sementara itu untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T, dari pihak pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi MBG di wilayah 3T, diantaranya adalah memanfaatkan kantin sekolah, kemudian menggunakan dapur umum dan juga dapur komunitas, dan juga menggandeng program CSR dan membuka peluang hibah bagi lembaga internasional dan mengurangi ketergantungan APBN. Dan sejumlah moratorium baru tersebut tentu saja dilaksanakan untuk melakukan efisiensi agar lebih tepat sasaran dan tentu saja menjangkau wilayah 3T. Dan pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang bersama dengan dua wakil Kepala BGN lainnya, yaitu Agustina Arumsari dan juga Maijen TNI Trenggono, saat ini melakukan pertemuan dengan Chef Arnold Purnomo beberapa hari lalu. Dan menurut sejumlah warga, pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan juga evaluasi positif bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Berikut mari kita simak tanggapan warga yang dihimpun oleh jurnalis Metro TV Henrich Tera dan juru kamera Reksa Dewa untuk Anda. Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang melakukan pertemuan dengan salah satu seorang profesional chef di Indonesia, yakni Chef Arnold Purnomo. Dalam pertemuan ini, Kepala BGN melakukan pembicaraan mengenai sumber daya manusia, peralatan dapur, hingga membahas tentang bank menu terhadap program-program prioritas Presiden, yakni makan bergizi gratis. Dan berikut ini merupakan tanggapan dari masyarakat Indonesia terkait pertemuan antara Kepala BGN dan juga Chef Arnold. Mari kita simak bersama-sama dalam Warga Bicara. Mungkin itu langkah baru yang bagus juga ya. Mungkin kan Chef Arnold juga udah lebih ahli di bidang kuliner. Mungkin beliau bisa kasih saran-saran gitu untuk MBG ke depannya, mungkin evaluasi dari makanan-makanannya, gizi-gizinya dan segala macam. Jadi menurut aku mungkin itu langkah yang bagus juga sih untuk awalan, apalagi adanya Kepala BGN yang baru juga. Mungkin itu salah satu strategi beliau untuk program MBG ini gitu. Udah bagus ya programnya karena kan berkaitan sama gizi anak-anak gitu ya, tentang makanan gitu. Mungkin tapi dari kepemimpinan sebelumnya mungkin memang harus ada evaluasi dan pembenahan selanjutnya gitu. Jadi mungkin setelah adanya kepemimpinan yang baru ini sih harapannya MBG bisa lebih merata, kualitasnya lebih terjamin dan tepat sasaran gitu ya, karena ya ini berkaitan dengan masa depan anak-anak, generasi penerus bangsa juga kayak gitu. So far sih kita lihatnya masih banyak ini ya yang miss ya, yang kayak masih banyak SPPG yang bandel, yang nakal.
juga kayaknya emang masih banyak butuh improvement, dan ya kita tahu ini program prioritas dan sebenarnya baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi sih. Sebenarnya bagus sih, jadi untuk menu lebih bisa diatur lebih baik lagi karena Chef Arnold juga notabene chef profesional kan, dan mungkin juga bisa lebih ngatur menunya lebih kreatif lagi atau gizinya lebih baik lagi. Mudah-mudahan sih MBG dapat berjalan merata, lancar, dan SPPG pada tertib semua. Kalau saya sih nggak bisa pungkiri banyak yang keracunan ya. Maksudnya itu juga menurut saya nggak bisa dipandang sebagai angka doang, cuman dianggap oh sekian persen doang kok yang keracunan. Yang namanya anak-anak, mau satu orang pun yang keracunan ya tetap harus jadi perhatian pemerintah sih. Jadi menurut saya program ini baik untuk meningkatkan gizi, tapi juga benar-benar harus diperhatikan ke depannya, apalagi untuk anak-anak. Kalau saya sih nggak tahu pertemuannya detailnya seperti apa, tapi menurut saya semoga pertemuannya sih bisa membawa MBG itu jauh lebih baik ya, baik dari sisi gizi, kebersihan, dan juga tata kelola gitu. Saya sih harapnya Bu Nanik apalagi baru gitu ya, bisa juga mencuri ilmu dari Chef Arnold. Chef Arnold juga bisa ngasih pendapat soal MBG, jadi MBG ini bisa berjalan dengan baik gitu. Beberapa warga yang tadi kami tanyakan terkait pertemuan antara Kepala BGN Ibu Nanik bersama Chef Arnold ini berharap agar pertemuan ini bisa membuahkan sebuah hasil maupun juga terobosan yang baru terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Para warga berharap baik dari segi menu, kebersihan, bahkan nanti akan pembuatan juknis yang baru ini bisa berjalan dengan baik agar program prioritas Presiden Prabowo ini bisa berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Henry Tera, Reksadewa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.